Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Saudaraku menjadi saksi Kristus. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Mari saya akan bacakan ayat ini, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, berbahagia yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, fokus kita hanya di ayat yang ke-8. Kalau ayat 9 dan 11 sudah saya sampaikan pada saat kenaikan Tuhan. Nah, Bapak Saudaraku yang saya kasih, kita melihat sejenak konteks apa yang kita baca ini. Kembali saya tekankan di sini. Jadi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali selama 40 hari. Setelah beliau bangkit, beliau terus bertemu dengan murid-murid. Nah, kenapa demikian? Yesus ingin meyakinkan bahwa dia yang mati sudah bangkit. Berarti dia adalah Allah yang hidup. Dan rupanya efek dari penampakan Tuhan ini menumbuhkan juga keyakinan murid-murid. Jadi murid-murid betul-betul semakin sadar. Di awal sebelum Yesus naik, mereka sempat gelisah. Ada ketakutan muncul karena guru yang mereka andalkan, yang sudah melakukan hal-hal yang bersifat spektakuler, meninggalkan mereka. Dan sekarang Yesus menunjukkan mujizat yang luar biasa, dia yang mati dan dia hidup. Nah sehingga keyakinan yang bertumbuh ini membangkitkan semangat mereka lagi untuk pemulihan kerajaan Israel. Kita tahu Israel pada waktu itu dijajah oleh pemerintahan Romawi. Jadi mereka punya keyakinan Yesus ini layak sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Ya, keyakinan akan kebangkitan Yesus menumbuhkan harapan mereka. Kejayaan kerajaan Daud itu dapat kembali. Apa respon dari Tuhan Yesus? Ya, Yesus katakan jangan kamu memfokuskan diri kepada kapan pemulihan itu akan terjadi. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan Bapa sendiri. Yang paling perlu kamu ketahui adalah kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap menetap di Yerusalem karena kamu akan menerima kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus menyertai kamu untuk memberitakan Injil. Jadi Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu bukan bersifat lahiriah, itu bersifat rohani. Nah, sehingga mereka diminta menunggu. Dan kalau kita baca dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4,
terjadilah hal yang bersifat fenomenal. Mereka berdoa selama 10 hari, saudaraku, lalu terjadilah manifestasi, ya saudaraku, mereka dilawati oleh Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, mereka perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Saudaraku, sehingga mereka juga mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Bahkan Petrus dengan penuh keberanian, tadinya yang pengecut, penakut, sekarang bangkit kembali semangatnya. Dan dia tidak ada ketakutan meyakinkan orang, bahkan sempat dia ditangkap, dibawa ke mahkamah agama. Ya, dia katakan dengan si Yohanes, ya kami harus lebih takut kepada Allah. Ya, bagi mereka apapun konsekuensinya, mereka tidak peduli. Yang penting mereka harus menyampaikan kabar baik. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Nah, mungkin saudara bertanya, apakah kita sekarang perlu dibaptis Roh Kudus? Tentu tidak. Ya, Roh Kudus waktu itu belum dicurahkan, sehingga mereka harus menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan untuk masuk ke dalam anggota tubuh Kristus. Dan kita sudah dibaptis saat kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Memang wujud percaya itu perlu dibaptis lagi. Dibaptis selam atau percik. Ada beberapa metode gereja-gereja yang menggunakannya. Nah, saudaraku yang saya kasih, tidak memperpanjang, kalau kita melihat Yesus sebelum beliau naik, ya tadi dikatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka. Untuk apa? Untuk mengabarkan kabar baik, good news. Nah, yang dikenal dengan the Great Commission. Jadi amanat agung. Nah, kalau kita melihat 5 kitab, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini menarik. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Jadi melanjutkan, maka kita baca ayat 1 tadi, melanjutkan apa yang sudah dibicarakan dalam Injil Lukas. Saudaraku, menarik, semuanya berbicara tentang amanat agung. Nah, kalau Injil Matius, tekanannya adalah pemuridan. Jadi murid, kita semua murid harus jadikan murid. Nah, ini materi sudah saya siapkan, saya akan terus berlanjut akan bicara ini. Lalu Injil Markus, nah menekankan tentang tanda-tanda menyertai di saat kita pergi untuk menjadikan murid, ya saudaraku, dan jadikan murid, bahwa ada tanda-tanda menyertai kita. Tidak perlu takut, Roh Kudus memampukan kita. Lalu Injil Lukas bicara tentang amanat agung kait erat dengan isi berita Injil, yaitu pertobatan, pengampunan, dan pertobatan. Lalu Yohanes menarik juga, dikatakan seperti Bapa mengutus aku dan aku mengutus kamu. Jadi diutus dan wewenang, ada otoritas. Lalu Kisah Para Rasul yang menarik, ada kuasa dan progres. Lalu peningkatan wilayah. Nah, ini topik ini yang jarang saya bicarakan. Ya, karena itu saya ingin bagikan dari Kisah Para Rasul aspek amanat agung menurut Kisah Para Rasul. Nah, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, seandainya, saya berpikir sejenak, seandainya Tuhan Yesus, ya saudaraku, sebelum beliau naik, beliau tidak memberikan pesan. Tidak memberikan pesan, yaitu amanat agung. Apa yang dapat kita bayangkan tentang murid-murid? Ya, saya begitu yakin, saudaraku, murid-murid akan memiliki konsep dan pola pikir yang berbeda-beda. Ya, kalau orang mau dipanggil Tuhan, biasanya orang-orang tua misalnya, ya, dia tahu sebentar lagi akan meninggal, dia akan kumpulkan anak-anak dan memberikan pesan. Saya yakin pesan tersebut akan dicerna, dicamkan, dan dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkannya. Nah, demikian juga saya coba berpikir dan membayangkan. Jadi di saat sebelum Yesus naik ke sorga, beliau enggak menyampaikan pesan apapun. Saya begitu yakin yang dilakukan oleh murid-murid tentu berdasarkan konsep dan pola pikir yang berbeda-beda. Dengan adanya pesan yang disebut dengan amanat agung, the Great Commission, itu memberikan makna, konsep dan pola pikir murid-murid sama. Yaitu apa? Yaitu meneruskan pekerjaannya Tuhan Yesus dengan melaksanakan amanat agung. Saya berkata begini,
Gereja ada karena amanat agung. Dan gereja ada untuk amanat agung. Karena itu di hari raya Pentakosta ini kita perlu memikirkan hal ini. Kita bisa ada gereja juga kita orang percaya. Ya, gereja ada karena amanat agung. Dan gereja ada untuk amanat agung. Nah saudara, kita bisa menjadi saksi Kristus. Mungkin saudara berkata, yang menjadi saksi Kristus itu adalah orang-orang tertentu. Penginjil atau majelis atau guru Injil atau pendeta atau para misionari. Tidak. Dari ayat yang kita baca ini mengajarkan kepada kita. Bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa menjadi saksi Kristus. Bila 3 hal ini kita miliki. Yang pertama, hidup dalam kendali Roh Kudus. Artinya ada kesediaan untuk dipimpin, dikontrol, diatur, ya saudaraku, dikuasai oleh kehadiran Roh Kudus. Dalam ayat 8 yang kita baca tadi, frasa pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa. Luar biasa ya. Kamu akan menerima kuasa, kapan menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu sudah lebih. Ya waktu mereka berdoa di loteng selama 10 hari mereka berdoa, kurang lebih 380 orang. Karena yang menyaksikan kebangkitan 500. Jadi dikurangi, ya di situ dikatakan, wow luar biasa mereka berdoa 120 orang yang berdoa. Jadi yang tidak berdoa 380 orang. 120 orang berdoa, mereka menikmati kuasa. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa. Nah, saudaraku, untuk melaksanakan AA ini adalah singkatan dari amanat agung, Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya yang memampukan mereka untuk melaksanakan amanat agung itu. Kita tahu dari pengalaman murid-murid, saat Yesus ditangkap ada ketakutan yang luar biasa dalam diri mereka. Ya karena memang manusia terbatas. Ya adalah wajar saya katakan ketakutan muncul karena kekuatan politik yang begitu kuat. Waktu itu suara mayoritas yang begitu kuat yang memojokkan Yesus sendiri. Sehingga murid-murid menjadi takut. Tapi sekarang mereka tidak takut lagi. Ada keberanian yang luar biasa karena Roh Kudus yang memampukan mereka. Kita sadar kita sangat terbatas. Kita sadar kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang jelas dalam bagian kita melihat Roh Kudus yang memampukan. Nah kalau kita melihat tema dari KPR, Kisah Para Rasul atau tulisannya singkat KIS. Ada beberapa terjemahan menggunakan kisah perbuatan para rasul. Tapi kalau kita telusuri kisah para rasul ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dan kehidupan murid-murid dan juga jemaat mula-mula. Jadi bukan hanya para rasul ya saudaraku menikmati pekerjaan Roh Kudus, murid-murid orang-orang percaya mengalami juga. Nah saudaraku yang saya kasih, jadi gereja mampu melaksanakan amanat agung dan menyelesaikannya dengan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ya, di awal-awal saya begitu takut untuk menyampaikan kabar baik. Nah, maksud saya begini, saya tidak senang menonjolkan pengalaman pribadi saya. Saya ingin meyakinkan, jadi saudara jangan berpikir hanya orang tertentu yang dipakai. Karena itu Tuhan bicara pada pagi ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudaraku, perhatikan menerima kuasa. Nah, kata kuasa dari kata dunamis. Dari kata dunamis muncullah kata dinamo, dinamit. Kita tahu dinamit kecil punya daya ledak yang luar biasa. Bukit pun bisa porak-poranda diledakkan. Jadi kata dunamis itu artinya kekuatan yang besar. Nah, kekuatan sini bukan sekedar kekuatan. Bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak dalam diri saudara dan saya. Dan kuasa itu sudah diberikan bagi saudara dan saya.
Tolong dipahami nih. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Mengapa saya tidak setuju lagi istilah ada kebaktian pencurahan Roh Kudus? Enggak ada itu. Sudah terjadi di saat lahirnya gereja. Ya, di Yerusalem pada waktu itu. Dan sekarang kita rayakan dengan nama Pentakosta. Kata penta itu 50. Ya, nah saudaraku yang saya kasih, jadi ini kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Ada dua pengertian di sini. Pengertian yang pertama dari sikap yang bersaksi, pengertian kedua dari yang mendengarkan kesaksian. Kamu akan menerima kuasa. Jadi saat kita bersaksi, tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan, siapapun orangnya dengan penuh keberanian. Dalam arti tidak menunjukkan sikap takut dan ragu-ragu. Ada keberanian ingin bicara. Nah, puji Tuhan. Lalu yang kedua, sikap dari sikap segi dampaknya. Jadi yang mendengarkan kesaksian. Menarik. Memberi kewibawaan untuk menaklukkan. Jadi siapapun orang itu, ketika kita berani menyampaikan, ada kuasa menyertai kita dan dirasakan oleh orang tersebut. Sehingga pada waktu bersaksi, orang itu walaupun mungkin di awal menolak, tapi akhirnya menerima. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat yang meyakinkan orang tersebut, saudaraku, adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang memampukan kita untuk bersaksi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, sehingga tidak punya alasan untuk kita sombong. Saudaraku, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, saya tidak usah mengajak saudara buka Alkitab, saya langsung. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah atau Roh Kudus dan berkata terkutuklah Yesus. Jadi kalau kita ada dalam Roh, kita hidup dalam Roh Kudus, kita tidak akan mungkin mengutuk Yesus. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka jangan heran, sulit sekali orang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan karena Roh Kudus tidak menyertai dia. Nah, di sini kita diyakinkan kita bisa percaya pada Yesus oleh karena Roh Kudus yang membuat kita berkata, Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Roma 8 ayat 8 dan 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jadi kalau kita hidup dalam roh, kita tidak akan mungkin hidup dalam daging. Ya, nah kemudian, jika memang roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi ini bicara tentang orang yang ada di dalam Kristus, ada Roh Kudus. Karena itu berhentilah untuk menghakimi gereja lain. Kadang-kadang ada kesombongan gereja aliran Pentakosta. Oh, gereja sana nggak ada Roh Kudus. Aneh saya katakan, semuanya punya Roh Kudus. Cuman tergantung sejauh mana Roh Kudus itu dilibatkan. Karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Sejauh mana dia melibatkan, sejauh mana dia mempercayakan Roh Kudus yang berdiam. Besok sore saya berbicara di GKI Karangsaru dengan tema yang spektakuler. Mendengar bisikan Roh Kudus. Wah, ini di GKI. Mendengar bisikan Roh Kudus. Iya, saya pikir itu perlu kita mengalami itu supaya kita betul menyadari agar pikiran, perasaan dan kehendak kita searah dengan apa yang Tuhan mau. Nah, dalam Efesus 5 ayat 18. Mengapa saya katakan tadi, Roh Kudus sudah ada, tapi tergantung sejauh mana kita memberikan tempat Roh Kudus itu bekerja. Efesus 5:18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dibandingkan orang yang mabuk oleh anggur dan orang penuh Roh Kudus. Jadi esensi dari pesannya adalah apa? Pengaruh. Jadi orang minum anggur bisa mabuk. Orang penuh dengan roh maka dikendalikan oleh roh. Nah, menarik, kata penuh roh di sini bukan
Digambarkan, maaf, ada pendeta-pendeta yang mengajarkan penuh roh itu ngisi air di gelas lalu luber. Bukan begitu. Roh Allah itu adalah pribadi, bukan sesuatu. Roh Allah itu pribadi. Nah, menarik kalau kita melihat tensis, bentuk gramatikalnya, tata bahasanya. Hendaklah itu kata imperatif. Kata perintah, dorongan. Enggak bisa tidak, saudaraku. Kalau kita ingin hidup dalam roh, ingin menjadi saksinya, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak bisa tidak. Karena kita enggak punya kemampuan untuk meyakinkan orang. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Allah, maka Roh Allah itu yang memungkinkan kita berani untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Yang kedua, kata kerja pasif. Artinya kita tidak mampu memenuhi diri kita. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu mengambil alih, mengendalikan, mengontrol kehidupan kita. Lalu bentuk waktu, present tense, kala kini, waktu sekarang, sedang berlangsung sekarang. Artinya terus menerus bersedia untuk dipimpin, dikendalikan, dikontrol oleh kehadiran Roh Kudus dalam pikiran, perasaan, kehendak kita. Terus. Kalau tidak, bukan penuh Roh Kudus, tapi penuh dengan Rokok Kudus. Iya. Inilah persoalan kita. Kenapa seringkali kita gagal? Enggak usah saudara saya pun bisa gagal. Tapi saya yakin kalau kita penuh dalam roh, maka roh itu akan memimpin kita sehingga kita tidak keliru dalam bertindak. Ada 3 model orang Kristen. Pertama, model bola sodok, biliar. Yang kedua, model kapal layar. Yang ketiga, model kapal motor. Model bola sodok atau bola biliar ini gambaran orang Kristen yang pasif. Jadi harus disodok dulu, harus didorong dulu, dipaksa-paksa. Jika tidak, maka dia tetap diam. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen bola biliar, bola sodok. Kalau enggak didorong-dorong, enggak maju. Enggak dipaksa-paksa, enggak maju. Itu Kristen bola sodok, bola biliar. Yang kedua, model kapal layar. Dia bisa aktif dan cukup aktif. Tapi tergantung angin. Nah, orang Kristen kapal layar itu dia semangat sangat dipengaruhi oleh sikon, situasi kondisi. Kalau lagi senang, dia aktif. Kalau enggak senang, ya ngambek. Itu kapal layar. Tergantung anginnya ada enggak. Yang ketiga, kapal motor. Dia tetap maju, tidak terpengaruhi oleh kondisi apapun. Karena ada kekuatan, ada motor yang menggerak dia, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku, kalau kita ngikuti, kita bisa jadi kita sudah aktif, tapi kadang-kadang kita melemah. Kenapa demikian? Karena kita memang tipe yang gampang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus waktu melayani di bumi saat kurang lebih 3,5 tahun, ya beliau masuk ke dalam suasana-suasana yang tidak nyaman. Di situ beliau melakukan pelayanan dengan penuh hati. Karena hatinya Tuhan itu adalah hati untuk melayani agar semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, jadi kita kembali pada murid-murid. Sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Dalam ayat 3 tadi kita baca Kisah Rasul 1 ayat 3. Dalam Injil Matius, Yesus berkata juga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini bicara tentang hal yang bersifat rohani. Artinya apa? Kerajaan Allah harus ditegakkan melalui kematiannya di atas kayu salib, saudaraku, yang mengalahkan kuasa dosa, dan melalui kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Jadi kerajaan Allah yang bersifat rohani ini ditegakkan ketika setiap manusia mau tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Nah, untuk menegakkan kerajaan Allah seperti itu tentu bukan dengan kekuatan kita, kekuatan manusia, melainkan kekuatan Allah itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus meminta
Mereka untuk menunggu selama 10 hari, mereka berdoa sampai Roh Kudus turun atas mereka. Barulah dengan kuasa Roh Kudus mereka dimampukan menjadi saksi Kristus untuk penegakan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Saya kalau melihat dalam Kisah Rasul pasal 2, fenomena yang terjadi bagaimana Roh Kudus bekerja dan Petrus berdiri dan bicara panjang lebar tentang Yesus, dan dia berani berkata Yesus adalah Tuhan. Sehingga luar biasa. Ya, tidak pernah kita bayangkan, mungkin belum pernah kita alami juga, sekali baptis 3.000 orang. Dari orang yang pernah ngambek, mutungan, pernah menyangkal Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus menguasai dia, bangkit. Dan dia tidak takut diapa-apain. Dia beritakan sehingga muncullah gereja Yerusalem pada waktu itu. Saudaraku, ingat orang Kristen dan gereja punya tugas mulia. Memberitakan Injil agar manusia berdosa dibebaskan dari belenggu dosa untuk dapat menyembah Allah sebagai Raja. Dengarkan, menjadi saksi Kristus bukan berarti menjadikan orang lain menjadi Kristen. Bukan, itu pindah agama. Tapi kita punya tugas untuk meyakinkan bahwa manusia itu berdosa, perlu pengampunan dan perlu penebusan. Saudaraku, sudahkah saudara memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus? Sehingga kuasa Roh Kudus itu memampukan saudara untuk menjadi saksinya dimanapun saudara berada. Ingat, kemampuan saudara untuk bersaksi bukan berasal dari kepasihan kita berbicara. Saya punya background latar belakang marketing. Ya, saya punya pengalaman begitu banyak berdebat dengan orang tapi tidak bisa meyakinkan. Karena itu percuma. Maka saya lihat di YouTube berdebat, enggak menyelesaikan masalah, bahkan menumbuhkan kebencian. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi kemampuan dalam bersaksi bukan berasal dari kekuatan kita, kepastian kita berbicara, dan bukan juga berdasarkan metode yang kita pakai. Saya memang sangat akrab dengan metode 4 hukum rohani karena saya dididik ya dengan pola pendekatan LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Tetapi metode pun tidak akan menjadi efektif kalau tidak melibatkan Roh Allah. Kita cuma pandai meyakinkan orang, tapi orang akan menolak. Saudaraku, lihat kembali keinginan murid-murid. Bagaimana dengan kita hari ini? Murid-murid punya keinginan hanya memikirkan yang bersifat lahiriah. Yesus mengubah pola pikir mereka. Pikirkanlah yang rohani. Kamu punya tugas. Apakah seperti murid-murid kita juga lebih memusatkan, memfokuskan perhatian kita pada pencapaian-pencapaian secara materi? Enggak salah kita kerja secara maksimal, kejar sampai jadi orang yang diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa hal yang rohani ini. Atau kita juga mau dipimpin oleh Roh untuk bersaksi kepada dunia. Dan menjadikan dunia ini sebagai tempat di mana Allah yang sejati menjadi raja dalam hati orang-orang percaya. Jadi tugas mereka, tugas murid-murid adalah tugas kita juga. Artinya berjuang demi kerajaan Allah. Dengan metode dan daya dari sang raja, yaitu yang dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Karena itu saudaraku, izinkan mulai berikanlah pengaruh kepada orang-orang yang dekat dengan saudara yang belum ada dalam Tuhan. Yang kedua kita belajar bahwa ada kesediaan untuk menjadi saksi. Kembali ke frasa kedua dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan, dikata kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Banyak orang berhenti di situ. Banyak gereja termasuk gereja aliran Pentakosta atau karismatik hanya mengejar kuasa itu saja. Tapi untuk apa? Enggak, hanya untuk menikmati fenomena, menikmati manifestasi saja. Puas ada mujizat. Tapi untuk apa? Nah, dari perasaan ini kita melihat Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan saudara dan saya menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, menjadi saksi dari kata Yunani kata marturio, dari kata martus. Nah, kata martus berarti bersaksi. Jadi Roh Kudus
ada dalam diri kita memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Nah, kata martus ini merupakan akar kata dari kata martir. Dari kata martus ini memberikan pengertian dua hal. Pertama, memberitakan Kristus. Jadi kalau kita sadar Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus kita sudah libatkan dalam hidup kita. Dan untuk apa? Untuk supaya kita siap memberitakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat pribadi kita. Yang kedua, kita siap memberitakan kebenaran itu, yaitu Yesus adalah Tuhan. Meskipun harus berani bayar harga. Artinya bersaksi itu berarti siap juga berkorban. Bahkan mati demi apa yang kita percayai. Ada dua tokoh yang menarik yang saya ingin bagikan. Yang pertama William Carey. Beliau seorang sederhana, bahkan bekas tukang sepatu. Ya, kelahiran 30 Mei 1792. Dalam pertemuan, ya, dia menyampaikan sebuah khotbah yang bersejarah dalam persekutuan pendeta-pendeta baptis di Nottingham. Dia mengajukan dua pertanyaan yang patut dikenang. Dia katakan, harapkanlah perkara besar dari Allah. Dan lakukanlah perkara besar bagi Allah. Dalam khotbahnya dia berkata, harapkanlah perkara besar dari Allah. Dan lakukanlah perkara besar bagi Allah. Saudaraku, lalu beliau mendirikan lembaga misi. Lalu 4 bulan kemudian beliau berangkat. Dengan modal kurang lebih $100 saja. Carey dan keluarganya berlayar ke India sebagai utusan Injil dari perkumpulan yang dibentuk. 4 bulan dia bentuk, kemudian dia berangkat dengan modal hanya $100. Dia berani bayar harga. Dia berangkat ke India, dia belajar bahasa India, ya, dia belajar budaya India, dia terjemahkan Alkitab dalam bahasa India, dia punya pengaruh besar. Pada saat beliau akan meninggal dunia, ini yang saya kagumi. William Carey berkata begini, dia berbisik menjelang kematiannya. Kalau saya sudah tiada, kalau saya sudah tidak ada, jangan katakan apa-apa tentang William Carey. Berbicaralah tentang juru selamatnya William Carey. Enggak usah bicara tentang saya. Bicaralah tentang juru selamatnya yang diyakinkan oleh William Carey. Yang kedua, Hudson Taylor. Hudson Taylor juga dari Inggris. Ya, dia kelahiran 1832, meninggal 1905. Dia misionari Protestan asal Inggris. So, dia pendiri lembaga misi China Inland Mission yang menjadi OMF sekarang ini. Berangkat dia mendekati budaya Tionghoa Tiongkok, memakai baju ala Tiongkok. Dia belajar bahasa ya China termasuk bahasa Mandarin, dia di sana. Kenapa saya cerita ini? Bagaimana mereka tuh tinggalkan zona nyaman mereka. Ya, ada kesediaan mereka untuk berbagi. Dia tahu ada konsekuensi kalau orang tidak mendengarkan kabar baik, yaitu Injil. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itu beban itu yang mendorong mereka berani melawan arus. Mereka tinggalkan zona nyaman mereka, menuju ke negeri lain. Ini yang menarik yang dapat kita pikirkan. Jadi menyaksikan kepada banyak orang tentang peristiwa-peristiwa kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, serta fakta-fakta kebesaran karya perbuatannya, berarti kita siap memberitakan kerajaan Allah. Karena itu jangan pernah berhenti. Mari kita belajar hari ini. Kalau kita menyadari kasih karunia Allah yang luar biasa, mari kita siap bersaksi. Ya, kesaksian selalu membawa kemungkinan. Kesaksian selalu membawa kemungkinan pengorbanan diri dari pihak yang bersaksi. Kadang korban perasaan, ya banyak pengorbanan harus kita berikan. Kesaksian yang mementingkan diri atau kelompok atau golongan bukanlah kesaksian sejati
yang menaati tuntunan Roh Kudus. Mari kita belajar, siapapun orang gak usah beda-bedakan, bagikanlah kasih Tuhan itu. Ya, saudaraku, yang terakhir, memiliki wawasan misioner. Jadi kita harus berpikir global, tapi bertindak lokal. Kita tidak usah mengikuti jejak William Carey, karena saudara sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa kerja di sini. Enggak harus pergi kemana-mana. Maka saya katakan tadi, berpikir global, bertindak lokal. Nah, Kisah 1 ayat 8 mengatakan, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jangkauan seorang saksi itu adalah seluruh pelosok bumi. Jadi tidak dibatasi pada daerah tertentu. Contoh, kita melihat ya Nommensen, dia tinggalkan Eropa menuju ke Sumatera. Dari Sumatera itulah muncullah gereja HKBP, kemudian gereja-gereja Batak. Walaupun beliau sampai nyawa hampir diracuni, banyak hal yang dia alami. Dia tinggalkan. Ya saudaraku, nah perhatikan kata dan. Dalam teks Yunani kata dan itu kai. Artinya serempak, sekaligus. Artinya jangan kita hanya berhenti di Yerusalem. Harus bergerak Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menjadi saksi pesannya apa? Tidak harus menunggu. Saudaraku, nah sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi? Mari kita mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu bisa berarti keluarga kita. Istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita. Mulai dari keluarga kita, dari tempat kerja kita, kampus kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Enggak usah pergi ke sana. Boleh sekali-kali mission trip, ikut saya nanti misalnya. Pergi ke Kutai Barat. Saya punya utang di sana, tiba-tiba ada COVID. Ayo anak muda ikut bareng dengan saya. Ya, berjuang. Terbang ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Kutai Barat 10 jam. Naik travel, jauh. Nah saudara, ingat keberhasilan dalam pemberitaan Injil bukan pada kemampuan kita dalam berbicara. Sekali lagi saya katakan, sepenuhnya bergantung pada kuasa Roh Kudus. Nah kembali pada gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem adalah gereja yang sibuk menikmati kuasa Roh Kudus. Dan kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua baptisan. Lalu kemudian kita terus melihat mujizat demi mujizat terjadi. Seperti dikatakan tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi mereka lupa kalau Tuhan memberikan perintah. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka lupa. Mereka berkutat Yerusalem. Memang Yerusalem menjadi gereja besar, mega church. Berkembang luar biasa, tapi rupanya Allah tidak menghendaki. Muncullah tokoh yang namanya Saulus yang kemudian jadi Paulus. Dan dia memimpin, Stefanus ditangkap, dirajam batu. Lalu orang-orang Kristen yang menjadi murid Tuhan dikejar-kejar. Jadi jemaat gereja Yerusalem pergi mengungsi ke daerah lain. Dan yang menarik, ketika mereka mengungsi ke daerah lain, Kisah Rasul pasal 8, mereka sambil ketika mereka berdiaspora, dispera dikatakan, Kisah Rasul pasal 8 ayat yang keempat-a, lalu mereka memberitakan Injil. Yudea, terus Samaria, terus sampai Paulus sendiri ke Roma, lalu dia mati di situ. Saudaraku, mari kita belajar hari ini. Kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Sebagai konklusi, menjadi Kristen bukan untuk kalangan kita. Keselamatan bukan untuk kita. Kita diberikan tugas untuk menjadi saksi. Hari ini biar kita jadikan momentum. Di saat kita melakukan perjamuan kudus, Yesus menjadi contoh. Dia rela berkorban demi saudara dan saya. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan.